Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fa usikum wa nafsi bittaqwallah wattaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amara bittaqwa wal istiqamah wa amarna bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih wa amarna bi qudwati rasulih wattiba'i. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah. Mari kita semua meningkatkan takwa, taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah, serta tanzihul qulub 'anil radzail, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Dalam ayat yang disebutkan tadi, kita diperintah taat pada Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Satu, taat pada Allah, taat pada Rasul. Wala tanaza'u. Yang ketiga, jangan saling tengkar, jangan bertengkar. Fatafshalu, kalian akan menjadi penakut, ya, lemah dan penakut. Dalam beberapa tafsir al-jubnu wadzu'fu, penakut dan lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Kalau kita menjalankan yang pertama saja, taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, insya Allah negara ini akan menjadi negara yang makmur, yang tentram, bagus. Tidak ada kacau balau, ya, karena orangnya beriman semua, berakhlakul karimah semua. Walau annahum amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Andaikan mereka beriman, pasti kami akan membuka barokahnya langit. Allah memerintahkan kita agar menjauhi larangan-larangannya, termasuk bohong, menyebarkan kebohongannya, memfitnah. Fitnah ini lebih besar, lebih kejam daripada pembunuhan.
Kita masih ingat Rasulullah aja pernah difitnah lewat istrinya Sayyidatina Aisyah, dianggap affair, ada main dengan sahabat Safwan ibnu Mu'attal. Gara-garanya sepele. Ketika perang usai, ada sahabat yang ditugasi untuk ringkes-ringkes. Barangkali ada yang ketinggalan alat perang atau apa. Ada sahabat yang pulangnya agak akhir. Kebetulan yang ketinggalan bukan alat perang, tapi istri Rasulullah. Nah, sahabat Safwan meminta naik ke untanya, dan sahabat Safwan jalan kaki menjadi kait untanya. Karena orang-orang Yahudi Madinah tidak senang pada Rasulullah, maka disebarkanlah fitnah bahwa istri Rasulullah ada affair, ada main dengan sahabat Safwan. Ini awal bencana dari fitnah yang disebarkan oleh orang Yahudi sampai Allah turun tangan untuk membebaskan, merehabilitasi Sayyidatina Aisyah yang gonjang-ganjing karena hadisul ifki, berita bohong. Itu terjadi pada zaman Rasulullah karena orang Yahudi non-Muslim yang tidak senang pada kepemimpinan Rasulullah pada orang Islam. Maka kita harus waspada, ya. Sebagai umat Islam, jangan gampang terprovokasi, jangan gampang menyebarkan, ngeser-ngeser berita yang bohong. Takutnya kita juga dianggap bohong. Kafa bil mar'i itsman ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup dinilai bohong seseorang apabila menceritakan apapun yang ia dengar. Kalau sekarang mungkin apapun yang ia terima, ia share di WA, di media sosial. Kalau itu bohong, kita nggak tahu, ini akibatnya kita juga dicap bohong dan dianggap itsman, dosa. Bukan sekedar khoti'ah. Kalau khoti'ah itu kesalahan, dosa kecil. Tapi ini sudah itsman, dosa rotok gede mungkin. Ya. Itu awal bencana dari fitnah zaman Rasulullah yang ditebarkan oleh orang Yahudi. Nomor 2, contoh fitnah di zaman kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dituduh nepotisme karena saudaranya banyak diangkat jadi gubernur, Amr bin As dan lain-lain. Itu dianggap nepotisme, mengutamakan keluarga daripada profesionalisme. Yang kedua, banyak tuduhan atau fitnah korup terhadap Sayyidina Utsman. Mungkin juga ada, tidak bisa dipungkiri sebagian dari pejabat-pejabatnya, misalkan gubernur-gubernurnya, mungkin ada juga yang ada kesalahan. Tapi semua tuduhan itu ditepis, tuduhan korupsi kepada Sayyidina ditepis oleh Sayyidina Utsman. Sebelum aku diangkat jadi khalifah, mungkin dianggap miliarder kalau sekarang, ya, triliunan, ya, untanya aja ribuan sebelum diangkat jadi khalifah, yang kaya se-Arab, ya. Tapi setelah jadi khalifah, bahkan akhir-akhir menjabat sebagai untanya tinggal 2, ya. Tidak tahu dombanya tinggal berapa sedikit. Dari mana logikanya saya korupsi? Sebelum jadi khalifah saya kaya raya. Setelah diangkat jadi pemimpin, jadi khalifah, saya jatuh miskin. Unta aja tinggal 2 untuk kendaraan kalau musim haji.
itu adalah fitnah. Dan terakhir beliau terbunuh di rumah ketika membaca Al-Quran. Banyak pemberontak yang masuk yang sudah liar, tak terkendali, sampai Sayyidina Ali dan kedua putranya Sayyidina Hasan Husain nggak mampu, dan sahabat yang lain juga nggak mampu menghadang para pemberontak. Ini adalah fitnah, kebohongan yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak suka Islam. Dalam tanda petik, bisa non-muslim, bisa orang-orang hipokrit atau orang-orang munafik. Saya kira tiap zaman pasti ada kelompok masyarakat ini. Masyarakat yang jujur, yang hipokrit, mungkin juga ada yang menyelewengkan jabatan, sehingga membuat rakyat marah. Makanya sebagai orang muslim jangan gampang termakan oleh isu, jangan gampang termakan oleh fitnah, bersatu ya. Kembali kepada ajaran Allah, jangan suka suudzon ya. Iyyakum madzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Takutlah pada praduga, buruk sangka, karena buruk sangka adalah paling bohongnya ucapan ya, berita ya. Itu ajaran Islam. Boleh curiga, tapi jangan mindsetnya negatif thinking terusnya ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah pada firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Ini memang benar-benar orang mukmin yang sejati, yang bisa melihat mana benar, mana salah. Jadi orang kalau sudah diberi nur ilahi, cahaya Allah, hatinya akan menjadi terang. Sebagaimana kita bisa melihat objek apapun, kalau ada penerangan lampu, sinar matahari, bisa melihat dengan jelas mana benar, mana salah, mana itu domba, mana itu unta, tahu. Mana kursi, mana kasur, tahu. Kan ada cahaya. Begitu pula kalau orang sudah hatinya diberi cahaya Allah, insya Allah akan bisa membedakan mana benar, mana salah. Tapi masyarakat tidak semuanya seperti ini. Hatinya masih banyak yang gelap, sehingga apapun dianggap sama, peteng semua, hitam semua. Kita jangan ikut-ikutan. Sebagai orang mukmin yang pernah belajar, apalagi di pesantren ya, pernah belajar Islam, jangan sampai gampang tersulut emosi, jangan gampang ngikuti yang enggak benar. Ikuti tadi yaitu ajaran ayat ya, wala tanaza'u, jangan bertengkar, fatafsalu, kalian akan menjadi penakut menghadapi lawan-lawan Islam, watadhhabarikum, dan hilang kekuatan kalian. Semoga kita diberi ma'unah dan taufik oleh Allah menjadi umat yang bersatu, tidak gampang tersulut emosi, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna asal kalam abjanizm kalamullahil malikul alam, Allah taala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim.